Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Hidayanti, NPM 0623015981, semester 6 Kesehatan Masyarakat, dosen pengampu Ibu Dewi. Jadi di sini yang slide pertama ada profil pestisida permetrin, yaitu insektisida golongan Pteroid sinensis yang digunakan untuk mengendalikan berbagai serangga dan vektor penyakit. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada golongan. Untuk golongan ini yang bekerja dengan mengganggu sistem syaraf sehingga menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Yang kedua ada kegunaan. Di sini kegunaannya membasmi serangga dan hama serta digunakan untuk mengobati kudis atau kutu rambut. Yang terakhir di sini ada bentuk kesediaan. Jadi di sini ada isinya ada 4, yaitu yang pertama ada cairan konsentrat, yang kedua semprot, yang ketiga krim atau lotion. Selanjutnya slide kedua yaitu ada karakteristik pestisida permetrin, yaitu ada beberapa karakteristik yang bisa dibagi menjadi 3. Ada sifat fisik. Jadi sifat fisik ini ada warna kuning pusat atau berbentuk cairan atau kristal dan berbau lemah dengan sukar larut dalam air. Yang kedua ada golongan Pteroid sinensis. Jadi golongan ini yaitu termasuk dalam sifat kimia. Terus ada stabil pada suhu normal, mudah larut dalam pelarut organik. Dan yang terakhir ada toksisitas permetrin, yaitu rendah pada manusia, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, beracun dan selanjutnya ada slide ketiga yaitu jalur paparan. Jadi jalur paparan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada inhalasi, yaitu terjadi saat menghirup uap atau partikel permetrin. Yang kedua ada dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, batuk atau pusing. Terus di sini ada dermal. Jadi dermal ini sama juga seperti kontak kulit, yaitu terjadi saat kulit terkena permetrin secara langsung, dapat menimbulkan kemerahan, gatal atau iritasi kulit. Yang ketiga ada oral. Oral ini tertelan, yaitu terjadi melalui makanan atau minuman yang terkonsumsi. Selanjutnya slide keempat yaitu ada mekanisme permetrin. Jadi mekanisme permetrin ini juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada organ target, ada mekanisme kerja permetrin, dan efek biologis yang ditimbulkan. Untuk organ target ini yaitu isinya ada sistem syaraf atau otak dan syaraf tapping, ada kulit, saluran pernapasan. Untuk isi mekanisme kerja permain yaitu ada permetrin bekerja dengan mengganggu saluran natrium pada sel saraf, menyebabkan impuls saraf berlangsung terus-menerus. Yang terakhir di sini ada efek biologis yang ditimbulkan seperti pusing, sakit kepala, tremor atau kejang seperti paparan tinggi. Selanjutnya di sini ada slide kelima yaitu tentang dampak kesehatan permetrin. Untuk dampak kesehatan permetrin ini yaitu dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada efek akut dan efek kronis. Untuk efek akut ini yaitu seperti paparan jangka pendek, dan efek kronis ini seperti paparan jangka panjang. Untuk paparan jangka pendeknya yaitu ada mual, muntah, pusing, sakit kepala, iritasi kulit dan mata. Dan untuk jangka panjangnya yaitu ada gangguan sistem syaraf, tremor, potensi kegunaan reproduksi pada paparan tinggi dan berkepanjangan. Selanjutnya ada slide ke-6 yaitu tentang analisis kasus nyata. Jadi analisis ini seperti paparan permetrin pada pekerja dan pengguna insektisida Pteroid, yaitu dibagi juga menjadi 3, ada penyebab, dampak kesehatan, dan faktor risiko. Di sini penyebabnya yaitu menggunakan insektisida yang mengandung permetrin tanpa APD yang memadai, ada paparan melalui inhalasi, kontak kulit, dan tertelan.
menggunakan berulang dalam lingkungan rumah tangga maupun pertanian. Yang kedua ada dampak kesehatan. Jadi dampak kesehatan ini ada efek akut, mual, muntah, pusing, sakit kepala, efek neurologis, kesemutan, efek jangka panjang diduga berhubungan dengan gangguan reproduksi dan perkembangan janin. Terus di sini ada faktor risiko. Untuk faktor risiko ini yaitu tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, frekuensi dan durasi paparan yang tinggi, penggunaan insektisida di ruang tertutup, kurangnya pengetahuan mengenai. Selanjutnya di sini ada slide ke-8 yaitu tentang pengendalian risiko permetrin. Untuk pengendalian risiko permetrin ini yaitu ada pengendalian teknis, yaitu yang dilakukan dengan memperbaiki lingkungan kerja agar paparan permetrin dapat dikurangi. Untuk contohnya ada menggunakan alat yang tidak mudah bocor, memastikan tempat percampuran, yaitu ada peran tenaga kesehatan masyarakat. Jadi untuk peran tenaga kesehatan masyarakat ini memiliki peran penting dalam mencegah dampak sensitif atau negatif yang menggunakan permetrin. Di sini ada edukasi masyarakat, yaitu dengan cara menggunakan permetrin dengan benar, bahaya jika digunakan secara berlebihan, pentingnya membaca petunjuk penggunaan, cara memakai APD yang benar. Untuk edukasinya membuat masyarakat lebih dasar dan pentingnya keselamatan saat menggunakan pestisida. Yang kedua ada surveillance kesehatan, yaitu kegiatan memantau kejadian gangguan kesehatan akibat paparan pestisida. Jadi di sini kegiatannya meliputi pengumpulan data kasus keracunan, mengidentifikasi kelompok yang berisiko tinggi, mengevaluasi apakah penggunaan pestisida sudah aman, untuk hasilnya dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kasus yang lebih banyak. Terus ada juga monitoring pekerja, yaitu sering digunakan permetrin perlu dipantau kesehatan secara berkala. Misalnya seperti pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan kondisi kulit dan saluran pernapasan, dan ada pemantauan jika muncul gejala seperti pusing, mual, dan kesemutan. Jadi monitoring ini gangguan kesehatan dapat dideteksi lebih awal. Terus yang terakhir ada promosi penggunaan APD. Kesehatan juga mendorong pekerja agar melalui menggunakan APD. Untuk promosi dilakukan ini ada penyuluhan, poster keselamatan kerja, pelatihan penggunaan APD, pengawasan kepatuhan, dan semakin tinggi kepatuhan. Kesimpulan ini yaitu permetrin sangat efektif dalam mengendalikan hama dan banyak digunakan di bidang pertanian maupun kesehatan. Namun penggunaan yang tidak sesuai aturan dapat menyebabkan gangguan kesehatan melalui inhalasi, kontak kulit, maupun tertelan. Dampaknya dapat berupa iritasi kulit, gangguan pernapasan, pusing, mual, hingga gangguan pada sistem saraf jika paparan terjadi dalam jumlah besar atau terus-menerus. Pengendalian risiko sangat penting melalui pengendalian teknis, pengendalian administratif, penggunaan APD, serta penerapan higienis dan sanitasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.